Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 6A03 yang beranggotakan saya sendiri Yustiana NIM 1220642, dan ada Febrian Sitorus NIM 1220451, ada Rian Ramadan NIM 1220098, dan yang terakhir ada Anissa Rahmapiari NIM 1220510. Di sini kelompok kami mengambil tema tentang cyber sabotage and extortion atau sabotase dan pemberantasan cyber di Indonesia. Yang itu pendahuluan, apa sih perasaan, apa itu sabotase dan pemberantasan cyber? Sabotase dan pemerasan cyber di Indonesia merupakan bentuk kejahatan digital yang merusak sistem elektronik dan memeras korban melalui ancaman atau serangan cyber. Seperti penyebaran ransomware, fenomena ini menuntut perlindungan hukum yang adaptif dan penegakan yang tegas di era digital. Dan selanjutnya ada beberapa ancaman sabotase dan pemerasan cyber. Yang pertama itu ada ransomware. Jenis ransomware yang mengenkripsi data korban dan menuntut tebusan atau ransom agar data bisa diakses kembali. Contohnya, serangan terhadap pusat data nasional Indonesia yang mengunci data dari ratusan instansi pemerintah. Dan selanjutnya ada phishing. Phishing adalah teknik yang digunakan oleh peretas untuk mencuri data pribadi dengan menyatakan sumber terpercaya. Dan yang ketiga itu serangan DDoS. Serangan distributed denial of service mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi, membanjiri jaringan dan menyebabkan keterlambatan. Dan yang terakhir itu ada malware dan trojan. Perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak dan memberi atau mengganggu sistem komputer. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh kasus 1, serangan ransomware ke BSI 2023. Pada Mei 2023, BSI diserang ransomware Lockbit hingga layanan perbankan lumpuh hampir seminggu. Dampaknya, yang pertama adalah layanan online dan ATM tidak berfungsi. Kedua, turunnya kepercayaan publik. Yang ketiga, potensi kebocoran data nasabah. Analisisnya, sektor perbankan rentan terhadap pemerasan cyber akibat minimnya sistem backup dan deteksi dini. Contoh kasus kedua, ada DDoS terhadap sistem Pemda 2022. Situs pemerintah daerah di Jawa diserang DDoS menyebabkan layanan online terganggu beberapa hari. Dampaknya, administrasi publik terhambat. Yang kedua, ada citra dan kepercayaan publik menurun. Yang ketiga, ketergantungan tinggi pada vendor IT. Analisisnya, TI daerah lemah dalam ketahanan sistem dan kekurangan investasi pengamanan jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh faktor keberhasilan serangan. 1. Rendahnya standar keamanan IT. 2. Minimnya pelatihan dan kesadaran SDM. 3. Anggaran keamanan yang terbatas. 4. Ketergantungan pada vendor tanpa standar. 5. Ketiadaan disaster recovery plan yang memadai. Strategi mitigasi. 1. Literasi cyber menyeluruh. 2. Backup data teratur dan tersilasi. 3. Adopsi standar seperti IAS 27001. 4. Kolaborasi BSSN, Kominfo, dan swasta. 5. Penguatan CRT nasional dan daerah. 6. Simulasi insiden cyber rutin di sektor vital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febri. Kesimpulannya, sabotase dan pemerasan cyber kini jadi ancaman serius bagi ekosistem digital.
serangan terhadap sektor perbankan dan pemerintahan, mengungkap lemahnya infrastruktur dan kesiapan SDM. Tanpa penguatan sistem regulasi ketat dan kolaborasi lintas sektor, ancaman ini akan terus meningkat. Sarannya, virus dan malware diinstal software antivirus. Yang kedua, phishing, untuk mewaspadai email yang dibuat dengan nama domain atau mengambil nama domain yang sudah ada. Yang ketiga, serangan DDoS, digunakan untuk layanan cloud untuk melindungi server dan mengalihkan traffic yang tidak diinginkan. Yang keempat, pemerintah perlu mempercepat regulasi keamanan cyber, memperkuat pelatihan SDM, dan menambah anggaran TI. Kolaborasi dengan komunitas TI dan penegakan hukum harus ditingkatkan. Ketahanan digital hanya bisa dicapai lewat sinergi lintas sektor di tengah ekosistem yang kian kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perkataan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.